你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melakukan Zoom meeting pada malam ini dalam rangka presentasi materi mengenai alat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Asifa Devitrian Salsabila dengan NIM 22005050 sebagai moderator. Selanjutnya, Aulia Alfira dengan NIM 22005051 sebagai pembaca pertama. Dan yang kedua, yang selanjutnya Zukra Dewinta yaitu dengan NIM 22005044 sebagai pembaca kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan memulai pada malam ini yang materi pertama akan dibacakan oleh Aulia Alfira. Kepada Aulia Alfira, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan mengenai pengertian alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Amiruddin Indrakusuma membedakan faktor dan alat pendidikan, sedangkan alat pendidikan itu merupakan langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media, pendidikan adalah alat metode dan teknik yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Alat pendidikan adalah apa saja yang dapat dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pada pendidikan. Adapun beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian alat pendidikan. Yang pertama, Langeveld, yaitu suatu perbuatan atau tindakan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Barnadip, alat pendidikan itu sendiri dia mengatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang ketiga, menurut Marimba, bahwa alat pendidikan yaitu suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan ini merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kelima, menurut Sadullah, yaitu suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis. Yang keenam, menurut M.N. Purwanto, yaitu usaha atau perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik, disebut juga alat-alat pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik alat pendidikan, di mana karakteristik alat pendidikan ini merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang itu alat pendidikan non-material maupun alat pendidikan material yang digunakan dalam kegiatan kependidikan. Adapun karakteristik alat pendidikan non-material ini, yang pertama, perbuatan atau tindakan hendaknya diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak peserta didik untuk melakukannya. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya tidak bersifat berlebihan dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, perbuatan atau tindakan hendaknya tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa. Yang keempat, perbuatan atau tindakan hendaknya bijaksana dalam menanggapi permasalahan peserta didik. Adapun yang kelima, perbuatan atau tindakan hendaknya diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak peserta didik untuk melakukannya. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Caranya dapat dilakukan dengan memberikan gambaran tentang pentingnya kebersihan dan memberikan informasi akan manfaat kebersihan. Yang keenam, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar dengan sebagai diri sendiri. Jika demikian, maka sebagai pendidik justru kehilangan hal pokok yang penting
yaitu kewajaran pendidik sebagai seorang dirinya sendiri. Sebaiknya pendidik berlaku sewajarnya, manusia bisa tetap penuh kesungguhan terhadap diri mereka sendiri. Yang ketujuh, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya tidak berlebihan. Misalnya berlebih dengan memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada peserta didik yang sudah mampu menimbang dengan akalnya. Yang kedelapan, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana dalam menanggapi kesalahan peserta didik. Sebelum menegurnya harus dapat dipastikan kesalahan itu sengaja ataupun tidak. Adapun perbuatan atau tindakan pendidik terhadap peserta didik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik itu berupa teguran ataupun perlakuan, sehingga perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan peserta didik tersebut. Adapun karakteristik alat pendidikan yang material, di mana yang pertama, alat pendidikan hendaknya terbuat dari bahan yang kuat agar tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang keempat, biaya alat pendidikan yang relatif murah. Yang kelima, alat pendidikan relatif ringan dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Yang adapun secara lebih rinci, syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, yaitu ukuran fisik peserta didik, agar pemakaiannya fungsional yang efektif. Yang kedua, bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan aktivitas peserta didik tersebut. Yang kedua, kuat dalam mudah memeliharanya dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang keempat, mudah dan ringkas untuk disimpan dan disusun. Yang kelima, fleksibel, sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Pembuatan alat pendidikan akan dapat diandalkan keberhasilannya apabila dimulai dengan suatu perencanaan yang mantap. Artinya, apabila dalam menyusun suatu perencanaan telah dipikirkan secara matang tentang materi serta pembiayaan yang akan menunjang keberhasilan pendidikan tersebut, sehingga benar-benar akan memenuhi syarat filosofis, didaktis, psikologis, ekologis, ekonomis, dan estetisnya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Elvira. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Zukra Dewinta. Kepada Zukra Dewinta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama yaitu pembiasaan. Jadi pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Karena anak-anak kecil belum menginsafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Anak kecil belum kuat ingatannya, ia cepat melupakan apa yang sudah dan baru saja terjadi. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Supaya pembiasaan ini dapat tercapai dan baik hasilnya, harus memiliki syarat tertentu, seperti yang pertama, memulai pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan yang lain, berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Yang kedua yaitu pembiasaan itu terus-menerus atau berulang-ulang. Dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Yang ketiga yaitu pendidik hendaknya konsekuen atau bersikap tegas dan tetap teguh pada pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pembiasaan yang mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Yang kedua yaitu alat yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan sangat penting dalam mendidik anak, karena tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau yang tidak senonoh, dan mana yang boleh atau tidak harus dilaksanakan, dan mana yang berbahaya dan mana yang tidak untuk dirinya. Pengawasan itu dilakukan oleh pendidik dengan mengingat usia anak-anak yang masih kecil membutuhkan pengawasan dalam hal pengawasan. Dalam hal ini harus ada perbandingan antara pengawasan dan kebebasan. Tujuan
Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan tanggung jawab atas perbuatannya, serta mendidik ke arah kebebasan. Alat yang ketiga yaitu perintah. Eh, Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidik mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Jika apa yang harus dilakukan oleh anak itu sebenarnya sudah memiliki dan menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Jadi seorang guru yang selalu datang terlambat dalam mengajar tidak mungkin ditaati perintahnya supaya perintahnya oleh anak-anaknya untuk datang tepat waktu. Supaya perintah-perintah yang dilancarkan oleh si pendidik terhadap anak didiknya dapat ditaati sehingga dapat dicapai apa yang dimaksud, hendaknya perintah-perintah itu memenuhi syarat tertentu seperti perintah hendaknya terang dan singkat, jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua yaitu perintah hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak, sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak itu. Yang ketiga, perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras didengar oleh anak yang kita anak didik. Yang keempat yaitu janganlah terlalu banyak dan berlebihan dalam memberi perintah, sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh, malah membangkang. Yang kelima, pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkan atau suatu perintah yang harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi yang lainnya. Alat selanjutnya yaitu larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang merugikan, serta yang dapat membahayakan dirinya. Umumnya di dalam rumah tangga, larangan itu merupakan alat mendidik satu-satunya yang baik dan lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anaknya. Yang kelima yaitu hukuman. Hukuman adalah hal yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam hal ini, maka orang tua langsung memberikan hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keenam yaitu ganjaran. Ganjaran sendiri adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dengan sendirinya ganjaran itu ialah sebagai alat untuk mendidik anak supaya anak merasa senang karena perbuatannya atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Jadi maksud ganjaran itu yang penting bukan hasil yang dicapai oleh anak, melainkan dengan hasil yang telah dicapai anak itu pendidik tujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak itu. Yang ketujuh yaitu hadiah atau pujian. Alat pendidikan yang lain yaitu hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatannya. Yang kedelapan yaitu keteladanan. Keteladanan perlu juga dalam mendidik anak. Dengan begitu anak dapat meniru dan meneladani seseorang dalam berbuat. Di dalam kehidupan keluarga yang menjadi teladan adalah kedua orang tuanya serta saudaranya. Sedangkan di sekolah guru yang menjadi tauladan bagi seorang anak. Selanjutnya menurut Sutari atau Imam Barna, alat pendidikan terbagi dua yaitu fisik dan non fisik. Alat fisik contohnya seperti papan tulis, bulletin board atau display alat. Yang ketiga yaitu gambar dan ilustrasi fotografi. Yang keempat slide dan film strip. Yang kelima film. Yang keenam rekaman pendidikan, radio pendidikan, televisi pendidikan, peta dan global, serta buku pelajaran. Sedangkan yang non fisik yaitu seperti alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan yang non-fisik yaitu alat-alat yang dapat digolongkan ke dalam non-fisik seperti suasana atau situasi yang timbul dengan sendirinya atau diciptakan, yang diharapkan mampu memperlancar proses pendidikan.
Adapun pembagian alat pendidikan menurut Suwarno membedakan alat pendidikan dari beberapa segi, yaitu yang pertama alat pendidik positif dan negatif. Yang positif yaitu jika ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya contoh yang baik, pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Yang negatif jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang jelek, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman. Yang B yaitu alat pendidik preventif dan korektif, di mana preventif jika maksudnya adalah mencegah anak sebelum anak berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran, serta yang kedua itu korektif. Korektif yaitu memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, maka anak harus diberi celaan, ancaman, dan hukuman. Yang ketiga yaitu alat pendidik yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yaitu menimbulkan rasa senang pada anak, misalnya penghargaan dan pujian, serta yang tidak menyenangkan itu menimbulkan perasaan tidak senang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sukradewinta. Dapat kita tarik kesimpulan, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, serta alat pendidikan adalah langkah-langkah diambil demi kelancaran proses pendidikan. Sesuai pendapat pakar dan ahli tentang alat pendidikan, dapat dipahami bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, situasi, benda dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Berarti, pendidik melakukan tindakan bukan secara kebetulan, melainkan dengan adanya kesengajaan dan perencanaan. Dan di samping itu, pendidik menciptakan situasi yang lebih baik sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.